Siaran dari Masjid Besar Darul Hikmah Kelurahan Banjar, Kota Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Umam Channel TV kembali hadir seputar tausiah Ramadan. Dan sebagai penceramah atau pemberi tausiahnya adalah Ustadz Fahri di subuh Selasa setelah sholat subuh berjamaah 18 Maret tahun 2025. Dan berikutnya adalah ceramah atau tausiah Ustadz Fahri. Yang menjadi masalah bagi kita hari ini, mampukah kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita dari Ramadan sebelum kita? Mengapa hal ini harus dikatakan, harus disampaikan? Karena kata Rasul, orang beruntung itu bukan yang paling panjang umurnya, tetapi orang yang paling beruntung adalah selain panjang umurnya, banyak amal kebaikannya. Berbicara banyak di sini bukan kuantitas menurut kita, tapi banyak yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi puasa kita nggak bolong full. Boleh jadi tilawah kita sudah berjuz-juz. Boleh jadi zikir-zikir kita tidak terhitung jumlahnya. Boleh jadi sedekah kita juga sangat banyak. Tapi boleh jadi yang Allah terima, yang Allah nilai hanya sekian saja. Hanya itu saja yang bisa kita banggakan. Dan hal ini diamanahkan, diabadikan, digarisbawahkan di dalam Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang-orang yang berat timbangan amal kebajikannya, dia adalah orang yang akan memiliki kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan beruntung di akhirat. Berat timbangan amal kebaikannya. Berarti hitungannya adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya, Ramadan yang memiliki kapasitas, Ramadan yang berkualitas, ada 4 hal yang harus kita pahami dalam Ramadan ini. Yang pertama, tentang tujuan Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang Ramadan dan tentang ibadah wajib di dalamnya yaitu puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetengahkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas? Padahal di dalam Al-Quran ada panggilan itu. Tetapi untuk puasa Ramadan Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas kutiba alaikumus shiyam, tidak. Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, orang yang rela berlapar-lapar, berhaus-haus, pada lapar itu
Kalau dari segi akal, kok mau berlapar-lapar, padahal kan kenyang itu nyaman. Kok mau berhaus-haus, padahal hilang dahaga itu kan nyaman. Kok mau sholat tarawih sekian rakaat, padahal tidak wajib. Ini masalah iman, ini perkara iman. Maka perkara-perkara itu menjadi nilai wajib seakan-akan di hati kita, karena iman yang berbicara. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka orang-orang beriman itu ibadah di bulan Ramadan ini salah satunya puasa. Tapi ingat, ada orang yang hanya berpuasa, mampu melewati Ramadan dengan selesai, tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasanya. Berapa banyak orang yang hanya lapar dan haus, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Karena tujuan dari Ramadan, tujuan dari berpuasa tadi tidak dipahami. Kalau kita mengamati ayat tadi, ada dua korelasi yang harus disadari. Yang pertama tentang iman. Man shoma imanan wahtisaban, siapa orang yang berpuasa karena percaya dan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, baru belum berpuasa itu, baru mengandalkan iman saja, percaya, oh puasa ini bukan karena ibadah tradisi dari tahun ke tahun, kalau Ramadan pasti puasa, bukan. Ini andaikan aku lahir tidak muslim sekalipun, kalau aku tahun ini pas kebetulan muslim, aku harus puasa. Bukan karena leluhurku sebelumnya berpuasa, bukan, tapi karena memang perintah Allah. Ini iman namanya. Yang kedua, di dalam sebuah hadis dikatakan, siapa orang yang di bulan suci Ramadan tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat. Saya ulangi sekali lagi, ini kalimat yang penting. Kata Nabi, siapa orang yang bisa menjalani Ramadan tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan dustanya dan perbuatan maksiatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak butuh dengan lapar dan hausnya. Sampai begitu Allah bilang melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Iya, demikian tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Fahri pada hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025 di Masjid Besar Darul Hikmah, Kelurahan Banjar, Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.